Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4.0 akan presentasikan tentang matrix dan alarm based to do extension. Di sini kami beranggotakan 4 orang, mulai dari Muhammad Izan Priantono, Ardian Nugraha, Fatia Zan Effendi, dan Faisal Kalila. Untuk agenda yang akan kami lakukan, mulai dari permasalahan, tujuan research, metode research, insight utama, hasil review, problem statement, user journey, personal utama, dan perbedaan personal. Yang pertama adalah permasalahan. Dari permasalahan yang kami dapatkan dari hasil interview, yaitu kita mendapatkan 3 masalah utama. Yang pertama adalah kegagalan keputusan, di mana daftar tugas yang panjang, kategori prioritas, membuat pengguna bingung mulai dari mana. Seperti banyaknya list yang dihadapkan terhadap para pengguna. Lalu yang kedua itu ada notifikasi pasif. Ingat pada aplikasi saat ini yang hanya berupa kecil, ya sangat mudah untuk diabaikan. Para pengguna seringkali hanya cuma melihat atau bahkan tidak terlihat sama sekali, sehingga seringkali tidak fokus pada pop-up yang tidak lebih fokus kepada apa yang sedang pengguna kerjakan. Lalu yang terakhir itu ada hambatan arus kerja, di mana pengguna merasa malas membuka aplikasi atau perangkat fisik untuk tugas. Di sini pengguna seringkali kebingungan karena mempunyai banyak aplikasi, sehingga merasa malas dan turun rasa semangat untuk mencatat tugas yang dimiliki. Nah, selanjutnya itu ada tujuan research. Dan yang pertama itu perilaku, dengan mengidentifikasi bagaimana target mengorganisir tugas mereka. Lalu yang kedua, ada identifikasi pain point. Di sini menemukan hambatan terbesar yang membuat pengguna berhenti menggunakan aplikasi to-do list konvensional. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu validasi konsep matriks. Dengan mengetahui apakah visualisasi 4 kuadran urgent, important, lebih membantu atau justru membingungkan bagi pengguna awam. Nah, yang keempat, ada uji efektivitas alarm untuk menentukan ambang batas toleransi pengguna terhadap peringat suara alarm agar tetap fungsional tanpa menjadi gangguan. Nah, yang terakhir ada AI support. Di sini mengukur antusiasme terhadap bantuan AI untuk penentuan kategorisasi otomatis suatu tugas dan rekomendasi tugas yang harus diselesaikan. Oke, untuk selanjutnya itu ada metode research. Kelompok kami melakukan 2 metode research, yaitu yang pertama discovery press, yaitu meliputi interview untuk menggali aspek psikologis di balik kegagalan manajemen tugas yang tidak bisa ditangkap hanya lewat angka kuesioner. Dan untuk selanjutnya itu ada kuesioner survei. Kelompok kami menyiapkan sebuah kuesioner untuk mengumpulkan data demografi dan tren masalah yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu ada validation test, yaitu usability testing low fidelity, untuk melihat secara langsung apakah alur memasukkan data ke dalam matriks terasa natural atau membingungkan secara interaksi maupun navigasi. Selanjutnya itu ada insight utama. Yang pertama tuh itu hambatan akses dan fragmentasi pencatatan atau workflow friction. Itu pertama, intensitas browser tinggi. Mayoritas adalah mahasiswa aktif yang menggunakan laptop lebih dari 5-8 jam sehari. Dengan browser utama itu Chrome, dan mereka membuka sekitar 6-15 tab secara bersamaan. Terus kedua ada enggan membuka aplikasi terpisah. Target pengguna merasa malas dan menganggap ketika harus membuka aplikasi to-do list itu ribet, atau ya lebih sering mengirim chat WhatsApp ke diri sendiri dan menggunakan sticky notes, bahkan sekedar hanya mengingat di kepala. Ketiga itu ada gap. Meskipun target sering mencatat, namun mereka sangat jarang membuka kembali catatan di tengah kesibukannya, sehingga membuat catatan tersebut terasa tidak efektif dan tugas tetap terlupakan. Yang kedua yaitu kelelahan dalam mengambil keputusan, yaitu prioritas ambigu. Ketika daftar tugas memanjang atau menumpuk, pengguna sering merasa kewalahan atau kebingungan dalam menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu beban kognitif. Ketiadaan kategorisasi prioritas yang jelas membuat target mengalami decision fatigue, sehingga membuat panik dan menunda untuk mengerjakan tugas, sehingga tugas tersebut dikerjakan mendekati deadline. Yang ketiga itu ada kebutuhan mendesak akan pengingat aktif atau active reminder, yaitu kegagalan notifikasi pasif. Sistem pengingat pada aplikasi to-do list pada umumnya hanya berupa pop-up kecil yang mudah diabaikan oleh pengguna saat pengguna membuka banyak browser. Selanjutnya itu ketergantungan pada alarm. Untuk mengatasi sifat pelupa, pengguna secara spesifik membutuhkan intervensi yang lebih aktif, seperti pengingat visual dan alarm suara yang dapat diatur otomatis. Beberapa partisipan kami bahkan lebih menyukai alarm yang mengharuskan mereka mematikan secara manual agar tugas benar-benar disadari. Yang keempat itu ada validasi solusi produk dalam peran AI. Yang pertama ada akses 0 langkah. Integrasi to-do list langsung dalam new tab di browser extension dianggap sebagai solusi yang tepat, karena mampu memotong hambatan interaksi dan memberikan visibilitas pasif tanpa usaha tambahan dari pengguna. Selanjutnya itu ada penerimaan terhadap AI. Mayoritas pengguna setuju dan merasa terbantu apabila gagasan fitur AI yang dapat secara otomatis menyarankan kuadran prioritas tugas dan mengingatkan tenggat waktu. Hal ini dapat dipercaya langsung untuk mengurangi beban kognitif mereka saat merencanakan pekerjaan.
masuk ke dalam definisi problem. Jadi dari yang sudah kita bahas di awal sampai sekarang, kita tahu bahwa merangkumnya dengan cara ekspektasi yang ada atau ekspektasi daripada user itu adalah pengguna ingin hidup teratur dengan manajemen tugas yang punya prioritas yang jelas. Tapi realitasnya terjebak dalam gangguan digital, distraksi ya, kelelahan mental dalam manajemen tugas, dan sistem pengingat yang lemah atau pasif. Nah, penyebab semua itu dari utamanya adalah pertama, jadi notifikasi yang masih pasif, penentuan prioritas yang masih manual atau metodenya manual, dan keterbatasan memori dari manusia yang masih menyimpan dalam memori gitu atau kode ingatan saja. Lalu kita coba jabarkan lebih dalam lagi tentang metode Fishbone dengan konsep 6M, dimana materials, methods, measurement, mother nature, machinery, manpower. Material ini adalah bahannya kalau kita ada sebutkan seperti data terfragmentasi, input data manual, kualitas aplikasi, data yang tidak terstruktur. Lalu metodenya atur kita penentuan prioritas tugas manual, pencatatan tidak tertata. Lalu measurementnya atau pengukurannya kita ada dari parameter prioritas yang bias terkait waktu tenggat yang tidak pasti. Lalu untuk moderatornya atau lingkungannya kita bisa ada tentang desa digital, tekanan akademik dari kuliah atau apapun, dan budaya menunda-nunda dari user itu sendiri. Mesinerinya atau mesin atau alat yang kita bangga atau yang di up atau dipakai itu adalah keterbatasan fitur pengingat, aktivasi yang pasif, hambatan saat akses sistem, harus manual buka aplikasi dan lain-lain. Masuk ke dalam manpower atau sumber dayanya, kita dapat ambil sumber daya manusia yang kita jadikan problem adalah malah sering lupa, kelelahan atau mengambil pengambilan keputusan. Oke, masuk dalam problem statement. Di sini kita tahu realitas saat ini atau kondisi saat ini dari mahasiswa itu yang menggunakan laptop intensitas tinggi ya, itu masih melakukan tugasnya terpencar atau fragmentasi, terus masih manual juga, dan dapat notifikasi itu pasif atau malah nggak ada notifikasi. Lalu kita dapat kesenjangannya di mana terdapat jurang pemisah antara kebutuhan pengguna dengan tools yang sudah ada. Nah, dari situlah kita dapat memproblemstatementkan bahwasanya bagaimana membantu user seorang mahasiswa agar dapat memprioritaskan tugas secara otomatis dengan sistem yang rendah hambatan interaksi di browser dan pengingat dikala beban kerja sedang tinggi. Oke, masuk ke dalam user journey tentang gimana si user itu journey-nya gimana dalam melakukan suatu prosesnya. Lalu di sini kita mungkin dari bahas dulu di belakang kolom kiri kita ada user action atau user ketika melakukan suatu tugasnya, ada talk, internal monolog atau ketika user itu sedang bergumam atau berpikir bagaimana melakukannya. Lalu emotion ketika bagaimana si user itu melakukan actionnya itu perasaannya gimana, pain point apa yang dirasakan atau benar-benar masalahnya itu apa, dan opportunity itu adalah hal yang bisa kita ambil solusinya gimana. Lalu di sebelah kanan tuh atas ada text initiation, fragment capture, execute and distraction, remain file, and completion and build. Nah, text initiation itu ketika user memulai, fragment capture itu ketika user menyiapkan, seperti menyiapkan ya. Ketiganya itu adalah execute atau ketika melakukan, atau dan distraction itu apa, dan reminder file atau hal yang bikin gagal, dan complement growth-nya atau pengakhirnya gimana. Kita contoh dari menerima notifikasi di mana user itu pertama notifikasi tugas baru, terus mencoba mencatat dengan cepat, lalu membuka lingkungan browser seperti yang sibuk dengan banyak tab, lalu mencoba cari catatan yang hilang dan notifikasi yang terlewat gitu biasanya, atau aplikasi-aplikasi yang tadi di nomor 3 ya. Lalu kelima itu misalkan pekerjaan dengan keadaan stres atau tenggat waktu yang mepet. Nah, di sini kita juga lihat emotion ini dari senyum, lalu ya senyum biasa dan datar. Oke, sekarang kita datar lagi dan akhirnya dari user persona ya, karena kita udah masuk dari akhirnya kecewa dengan sampai ke user journey. Nah, kenapa kita harus kenalan sama user personanya? Karena solusi yang kita desain ini harus benar-benar sesuai dengan orang yang akan menggunakannya itu sehari-hari gitu. Nah, dari hasil survei kami, terbentuk 2 user persona utama yang mewakili mayoritas respondennya. Pertama adalah dari atas nama Ihab. Ihab di sini adalah mahasiswa, aktif organisasi dan juga asisten laboratorium, di mana dia di umur 20 tahun dan Ihab ini mahasiswa S1 Teknologi Informasi. Nah, penjelasan dari Ihab di sini adalah pertama daftar tugas yang dialami Ihab ini ada di mana-mana, yaitu ada di WA, Notion sampai ke catatan tempel. Jadi ketika mulai mengerjakan, Ihab itu merasa malah capek duluan sebelum mengerjakannya atau buat mikir harus selesai hari ini gitu. Nah, apa yang Ihab lakukan? Ihab itu menggunakan lebih dari 3 media untuk mencatat tugas yang mana memiliki frekuensi penggunaan laptop yang tinggi namun sering mengalami decision fatigue dan fatigue di pagi hari. Nah, tujuannya adalah ingin memiliki satu pusat kendali yaitu single source of truth untuk melihat semua tugas dan membutuhkan bantuan visual untuk melihat mana tugas yang penting dan mana tugas yang penting. Pain point-nya dari Ihab di sini adalah menghabiskan waktu terlalu lama hanya untuk menyusun jadwal harian dan juga kesulitan menentukan skala prioritas saat ada 3 tugas dengan deadline yang berdekatan. Nah, kemudian fitur kunci dari AI pada Ihab yang diharapkan ialah dia butuh sistem yang otomatis mengelompokkan tugasnya ke dalam kuadran Eisenhower agar dia bisa langsung bekerja tanpa berpikir panjang. Next. Oke, ini adalah user persona yang kedua, yaitu dengan nama Bintang. Bintang di sini adalah mahasiswa teknologi informasi sama dengan Ihab tadi, karena dia di sini freelancer juga. Dan Bintang di sini berumur 22 tahun, dan deskripsi dari Bintang di sini adalah ketika dia asik browsing atau coding, dia sering gak kedengeran notifikasi dari HP. Jadi dia kaget tiba-tiba sudah lewat jam kerja, dan tugas lainnya itu malah terbengkalai gitu. Nah, apa yang Bintang lakukan? Bintang lakukan di sini menggunakan laptop lebih dari 8 jam sehari. Jadi jarang buka aplikasi to-do list eksternal karena merasa effortnya itu terlalu besar gitu. Nah, tujuan dari Ihab di sini adalah tetap berada dalam alur kerja,
browser tanpa perlu berpindah aplikasi dan mendapatkan pengingat yang agresif dan tidak bisa diabaikan di layar kerjanya. Pain point dari bintang di sini pertama adalah sering mengabaikan notifikasi pasif, kemudian terdistraksi oleh tab browser lain saat sedang riset, dan terakhir pain point dari bintang ini adalah lupa memulai tugas berikutnya karena terlalu fokus pada satu detail kecil gitu. Jadi ibaratnya kayak perfeksionis gitu. Dan fitur AI yang diharapkan dari fitur yang diharapkan pada bintang ini adalah alarm based browser extension, di mana dia butuh alarm yang muncul langsung di tab browser yang sedang aktif untuk memutus distraksinya dan mengingatkan deadline berikutnya. Next. Nah, perbedaan dua persona tadi itu pertama dari masalah utamanya. Kalau dari persona 1 yaitu dari IHAB, dia itu terlihat ketika bingung memilih tugasnya. Sedangkan dari bintang itu lupa waktu saat fokus. Kemudian dari pola kerja dari IHAB itu dia multitasking antara organisasi dan juga kuliah. Sedangkan bintang di sini pola kerjanya adalah deep work atau fokus pada tugas teknis yang di laptop. Dan hambatan utama dari IHAB di sini, yaitu persona 1 adalah data tugas yang berserakan di banyak platform. Dan untuk bintang, hambatan utamanya adalah malas membuka aplikasi manajemen tugas tambahan. Nah, solusi prioritas untuk IHAB itu adalah visualisasi matriks. Jadi seperti apa yang akan dikerjakan dan prioritasnya seperti apa gitu. Kemudian untuk bintang, solusi prioritasnya adalah alarm dan browser pop-up, di mana itu akan meng-solve kapan akan dikerjakan seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.